pelacak terus menggonggong ke seorang saksi. Yosef gelagapan dicecar Kapolres Subang. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, follow, subscribe, dan share, karena berbagi itu indah. 20 hari berlalu sejak tewasnya ibu dan anak di Subang, Jawa Barat, belum juga ada titik terang terkait siapa pelaku pembunuhan sadis tersebut. Anjing pelacak juga telah diterjunkan untuk mencari bukti-bukti dan jejak pelaku. Dalam olah TKP, anjing pelacak juga sempat dihadapkan pada beberapa saksi kasus pembunuhan tersebut. Ternyata, ada seorang saksi yang sempat membuat anjing pelacak bereaksi dengan terus menggonggong saat mendekati sosok tersebut. Dikutip dari tribunnews.com, olah TKP yang melibatkan anjing pelacak tersebut dilibatkan pada 30 Agustus 2021. Dalam olah TKP tersebut, polisi juga menghadirkan sebanyak 6 orang saksi, di antaranya Yosef suami korban, dan M istri muda Yosef, Yoris yang merupakan kakak korban Amel Mustika Ratu, serta Lilis kakak korban dari Tuti. Sementara itu, ada dua orang saksi yang tidak diketahui identitasnya. Dalam olah TKP ini, polisi ingin memastikan apakah ada perubahan keterangan para saksi atau tidak. Dalam olah TKP tersebut, anjing pelacak yang dikerahkan ke kepolisian sempat mengenus satu sepatu putih yang ada di TKP. Selain sepatu, benda lain yang juga sempat disorot kepolisian adalah helm. Belakangan diketahui bahwa sepatu putih dan helm tersebut adalah barang-barang milik korban. Kuasa hukum Yosef Fajar Sidi menjelaskan bahwa sepatu putih tersebut merupakan milik korban, yaitu Amelia. Meski begitu, Fajar belum membeberkan mengapa sepatu putih tersebut terendus anjing pelacak. Diakui Fajar, Yosef juga ditanya penyidik soal helm yang ada di lokasi kejadian. Yosef memaparkan helm berwarna merah yang ditemukan di TKP adalah helm lama yang memang sering dipakai. Sementara helm kuning dan coklat biasanya dipakai oleh istri dan sang anak, yaitu Amelia. Namun, saat diminta konfirmasi terkait siapa sosok saksi tersebut, Fajar Sidik enggan memberikan keterangan. Ia memilih untuk bungkam dan mengaku belum bisa memberikan keterangan pada medis. Hingga kini, kepolisian masih terus melakukan penyelidikan demi bisa mengungkap siapa pelaku pembunuhan ibu dan anak yang tewas pada Rabu 16 Agustus lalu. Sementara itu, Yosef gelagapan dicecar Kapolres Subang, sempat alihkan pembicaraan saat ditanya soal hal ini. Diketahui, jasad Tuti dan Amalia ditemukan dalam kondisi mengenaskan di bagasi mobil Alphard di parkiran rumah mereka pada Rabu 18 Agustus 2021 lalu. Setelah menjalani beberapa kali pemeriksaan, isi pembicaraan suami korban, Yosef, dengan Kapolres Subang pun terungkap. Dikutip dari Tribun, Yosef, suami dan ayah korban pembunuhan ibu dan anak di Subang, dicecar banyak pertanyaan oleh Kapolres Subang AKBP Sumarni. Kuasa hukum Yosef, Rohman Hidayat, mengatakan kliennya dicecar 20 pertanyaan oleh penyidik dan Kapolres Subang AKBP Sumarni dalam pemeriksaan pada Senin 6 September 2021. Yosef diperiksa selama 10 jam dari pukul 15.30 hingga pukul 12 malam. Dari 20 pertanyaan itu, Yosef ditanya soal keberadaan dirinya saat kejadian pembunuhan istri dan anaknya, Tuti dan Amalia, pada 18 Agustus 2021 silam. Barusan yang memimpin BAP-nya langsung sama Ibu Kapolres Subang bersama satu orang penyidik, ujar Rohman Hidayat kepada media. Pada pemeriksaan yang ketujuh kali ini, kliennya ditanya penyidik pertanyaan yang sama dengan pertanyaan sebelumnya, yakni terkait keberadaan Yosef saat kejadian pembunuhan Tuti dan Amalia terjadi. Yang jelas, kita itu hanya mengulang dari awal pertanyaan dari beberapa hari sebelum kejadian bahkan sampai setelah kejadian pun ditanya apa yang dilakukan klien kami, kata Rohman Hidayat. Kuasa hukum menegaskan, di hari kejadian pembunuhan, Yosef berada di rumah istri mudanya yang bernama Mimin. Ketika kembali dari rumah istri muda, Yosef mengaku kaget melihat rumahnya berantakan. Namun, saat itu Yosef tak melihat mayat istri dan anaknya, Tuti dan Amalia, yang terbujur kaku di bagasi mobil. Pasalnya, Yosef langsung melapor ke polisi. Hanya penegasan saja, memang seperti yang diceritakan di awal, saat kejadian, Pak Yosef ada di rumah Bu Mimin. Dan pagi-pagi datang ke lokasi, kemudian melihat rumah sudah berantakan. Dia pergi ke Polres, kemudian balik lagi bersama pihak kepolisian. Artinya, dia tidak langsung melihat mayat istri dan anaknya, tetapi di lokasi sudah dipenuhi oleh kerumunan warga. Jadi, saat itu Pak Yosef diamankan dan dibawa ke SMA Jalan Cagak, jelas Rohman Hidayat, kuasa hukum Yosef.
Tim kuasa hukum menegaskan, pihaknya akan tetap kooperatif jika penyidik Polres Subang masih membutuhkan keterangan dari Yosef. Bahkan, kuasa hukum menyebut Yosef tidak akan menyembunyikan fakta apapun dari polisi terkait terbunuhnya istri dan anaknya. Kami sepakat juga supaya para penyidik juga yakin bahwa dari pihak Pak Yosef sendiri tidak ada hal-hal yang disembunyikan, tetap apa adanya, seperti yang diceritakan dari awal, ujar Rohman Hidayat. Yosef tak hanya kali ini saja diperiksa AKBP Sumarni saat awal penemuan jasad Tuti dan Amalia Musikaratu pun AKBP Sumarni sempat menginterogasi Yosef. AKBP Sumarni mencecar keberadaan Yosef di malam kejadian. Rupanya, pertanyaan-pertanyaan AKBP Sumarti ini sempat membuat Yosef grogi. Apalagi ketika Yosef ditanya apakah di malam kejadian ia tidak tidur di rumah bareng Tuti dan Amalia. Pak Yosef tidur di mana? Di sini, tanya AKBP Sumarni. Enggak di sana, jawab Yosef sambil menunjuk ke arah lain. Udah pisah rumah? Tanya Sumarni. Enggak pisah rumah, di sana Bu, kata Yosef. Punya rumah lain? Cecar Kapolres Subang. Ya, jawab Yosef. Jadi nggak tidur sama istri? Tanya Kapolres Subang. Enggak, istri dengan anak di sini, kata Yosef. Bapak tinggal sendiri? Kata Sumarni. Iya di sana, kata Yosef. Apa punya keluarga baru? Kata AKBP Sumarni. Ditanya soal keluarga baru, Yosef tampak mengalihkan pembicaraan dengan Kapolres Subang. Selain itu, cara pelaku masuk ke rumah dan menghabisi ibu dan anak tersebut terus diselidiki oleh aparat kepolisian.